Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Trisna? Sehat Ibu, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Bu kabarnya selama 1 bulan kita off? Sebenarnya kemarin pas libur itu alhamdulillah ya senang ya Bu ya. Jadi bisa fokus sama pekerjaan sekolah. Jadi pas kemarin Februari udah mulai lagi nih, udah berjibaku lagi sama LMS. Jadi lumayan lagi membagi waktunya Bu gitu. Terus pengalaman sebulan ini bagaimana Bu? Pengalaman sebulan ini saya coba terapkan sih Bu. Jadi yang sebelum itu yang sudah dipelajari di modul 1 sama modul 2 itu kan sudah selesai semuanya. Saya coba langsung terapkan. Jadi tidak pernah putus untuk tidak diterapkan gitu. Contohnya kayak kan Ki Hajar Dewantara bilang misalkan pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Jadi itu yang lagi sedang saya coba lakukan Bu. Alhamdulillah. Oke Bu. Untuk kegiatan hari ini mungkin kita nanti akan melakukan observasi kelas Bu ya. Mungkin Ibu sudah menyiapkan semuanya. Ini RPP-nya juga sudah saya terima Bu ya. Iya Ibu. RPP sudah saya terima. Ini RPP-nya sudah disiapkan. Di RPP ini sudah disiapkan semuanya untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk hari ini. Ini masuk ke materi semester genap ya Bu, tentang teks cerita inspiratif. Jadi ketika tujuan pembelajarannya dia murid itu diharapkan bisa menganalisis ungkapan simpati, empati, kemudian kepedulian dan perasaan pribadi sampai nanti akhirnya murid itu mampu untuk menyimpulkan Bu, rasa simpati, empati yang ada pada teks cerita inspiratif. Baik Ibu ya. Untuk area pengembangan tersendiri apa Bu? Pengembangan yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran dan inspirasi. Kembali ke tujuan tadi untuk menganalisis ya Bu. Jadi nanti area pengembangannya berarti untuk meningkatkan kemampuan murid dalam menganalisis itu sehingga murid itu mampu untuk membedakan antara ini tuh simpati, ini tuh empati seperti itu. Seperti itu ya. Untuk mencapai tujuan yang akan Ibu kembangkan tadi tentang inspirasi ya Bu ya, itu adakah strategi yang sudah Ibu siapkan yang lebih pas untuk pembelajaran di kelas 9? Strategi saya coba ini Bu, karena di modul 2 itu kita udah dapat materi diferensiasi sama KSE, makanya saya coba terapkan di pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi baik dari sisi prosesnya, dari sisi kontennya maupun dari sisi produknya Bu gitu. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan juga saya gunakan PBL, problem based learning. Harapannya dari PBL ini anak mampu untuk berpikir secara kritis gitu Bu. Kemudian saya juga mendukungnya dengan media gitu Bu, karena menurut saya media apalagi sekarang itu ya Bu ya penting sekali untuk mendukung pembelajaran. Jadi saya gunakan video, kemudian LCD infocus dan pengeras suara Bu. Mungkin kita langsung ke kelas aja mungkin Bu ya. Kita saya juga mau langsung melihat tentang pembelajaran hari ini. Iya, baik Ibu. Kita langsung ke kelas aja. Iya, baik Ibu. Ya. Baik, bisa Ustazah Tresna mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tampak ada yang nggak biasa kayaknya hari ini ya. Iya, oke. Boleh dikasih sapaan dulu Bu Eni di belakang, boleh ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bu Eni. Ahlan wa sahlan Bu Eni. Oh iya. Ya, Bu Eni akan menemani Ustazah Tresna mengajar di hari ini. Seperti biasa saja ngajarnya. Nggak usah dengan muka tegang ya Bu ya, tidak perlu dengan muka tegang, biasa aja. Bu Eni juga ada di belakang aja ya. Oke, silakan diawali dengan membaca doa. Ustazah minta tolong dipimpin wakilnya Nanau. Silakan Jilan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sehat Mina hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah,
bahagia Mina hari ini? Oke, boleh sebutkan ke Ustazah Tresna satu alasan yang membuat kalian bahagia hari ini. Stop. Dijawabnya dengan secara bersama-sama setelah Ustazah hitung 1, 2, 3. Dengan suara paling kencang, satu hal apa yang hari ini menjadi alasan kenapa kalian bahagia di hari Selasa ini. 1, 2, 3. Pesta Optiklah. Oh, Masya Allah, kedengarannya sih ada bahasa Indonesia, itu aja lah yang diambil ya. Oke. Baik, Mina sehat, Mina bahagia. Ustazah mau tanya, ada yang tidak hadir? Ada. Atas nama? Jalap. Oh, Jalap izin. Nanau lomba. Nurul lomba sama Akila pembinaan. Baik, kita ketemu lagi dengan pembelajaran teks cerita inspiratif. Sudah Ustazah bahas sedikit tentang teks cerita inspiratif di pertemuan yang akan datang. Ulas kembali yuk apa yang kalian ingat tentang teks cerita inspiratif. Oke, mendengar kata inspiratif, mendengar kata inspirasi, apa yang kalian ingat? Ilham, oke, ilham yang diingatnya nggak apa-apa nak, karena memang inspirasi ini inspiratif dalam KBBI berarti ilham. Ustazah punya sebuah tayangan, oke, tayangan ini silakan judulnya sih video inspirasi. Ustazah berharap ini memberikan inspirasi awal buat kalian nih sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ya. Paham isi videonya? Paham. Oke, tentang apa, Nak? Tentang berbuat baik katanya. Apalagi isi yang terkandung dalam videonya? Berbuat baik, apalagi? Empati. Apakah? Membantu sesama. Oke, membantu sesama. Berbuat baik, empati, membantu sesama, apalagi? Apa? Membantu? Oke, apakah dari tayangan ini yang dibantu sama seorang pemuda ini hanya sesama manusia? Tidak. Ada hal lain yang dibantu? Ada. Ada hewan, ada apa lagi? Tumbuhan. Artinya apa berarti? Peduli. Peduli. Peduli sama siapa? Semuanya. Sama semuanya. Sudah dilakukan hari ini? Belum. Kapan akan dilakukan? Insya Allah secepatnya. Oke. Nah, hari ini seperti tadi sudah dibuka melalui video ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi masih melanjut kepada teks cerita inspiratif yang akan Ustazah kenalkan hari ini, yaitu ada kita mau menganalisis ungkapan dari sisi simpatinya, empatinya, perasaan pribadinya dari teks cerita inspiratif. Jadi nanti teks cerita inspiratifnya itu bukan hanya yang dibaca di teks, ada yang teks inspiratifnya harus disusun dulu, ada yang langsung teksnya, dan ada yang mendengarkan dari sisi video. Tapi semuanya sama tugasnya, hanya pemberiannya saja yang berbeda di awal. Gitu ya. Sudah dibagi kelompoknya. Kelompok A yang mana kemarin Ustazah membaginya? A. Kelompok B? B. Aska. Kelompok C? Kita. Kelompok D? Oke. Nah, setelah ini ada ice breaking dulu, ya. Tebak gambar. Kan 4 kelompok nih, ya. Kita main pakai bel, tapi belnya dengan bel mulut atau belnya bel suara. Jadi setiap yang mau jawab sebutkan, kalian boleh nih pilih suara, boleh meong, boleh wek, boleh embe, atau boleh mo, itu 4 suara ya. Oke, kelompoknya Malika, suara mana yang dipilih? Wek. Oke, Zian, mo. Oke, Jasmine, B. Oke, Aska, miau. Oke, miau. Tes suara. Kalau Ustazah katakan kelompok A langsung bersuara dan semuanya harus bersuara. Oke, kelompok A. Semuanya dong. Nah, oke. Kelompok A. Oke, si wek-weknya masih malu ya, nanti kita lihat. Kelompok B.
videonya kecil ya. Oke, enggak apa-apa. Kelompok C? Oke. Si B paling bersemangat. Oke, kelompok D? Oke, jadi setelah ini ada slide gambar ya nak. Tebak gambar berarti apa sih yang dimaksud dengan gambarnya dengan mengeluarkan suara. Tidak mengandalkan satu orang, jadi yang bisa saja langsung bersuara ya dengan suaranya masing-masing. Oke? Belum ya. Sudah siap? Sudah. Oke, gambar pertama jangan lupa keluarkan suaranya. Gambar pertama. Oke. Belum. Petenis handal. Petenis handal. Oke. 1 poin untuk si Mo itu ya. Yang keras ya suaranya ya. Oke, gambar kedua siap? Kepencet sumpah. Siap ya. Gambar kedua. Oke, Mo apa Mo? Tahi lalat. Kita lihat. Oke. Nah, seperti yang tadi Ustazah sampaikan ya nak, Ustazah akan membagi pekerjaan hari ini. Jadi berdasarkan 4 kelompok Ustazah bagikan. Yang 1 kelompok nanti tugasnya menyusun dulu nih teksnya menjadi 1 kesatuan utuh teksnya. Kemudian 2 kelompok berdasarkan teks dan 1 kelompok berdasarkan video yang Ustazah tayangkan. Gitu ya nak ya. Tugasnya apa nanti Ustazah bagikan dulu untuk LKPD-nya. Setelah ini Ustazah berikan waktu 2 menit. Stop. Iya sebentar nak. Ustazah berikan waktu 2-3 menit. Kelompoknya Mutia, kelompoknya Jasmine, silakan teksnya dibaca dan dinikmati dulu. Kemudian kelompoknya Jilan, kelompoknya Zian, silakan ada potongan-potongan teks, disusun dulu teksnya. Nanti kelompoknya Aska dan teman-teman mendengarkan dari sisi videonya, ya. Oke, Aska dan kelompoknya silakan diperhatikan videonya, kemudian dituliskan hal-hal pentingnya dulu ya, dinikmati videonya. No, teks, ke teks. Silakan diperhatikan Aska, Chef Sahira. Kamu kental tas kelompoknya ya. Nah ini yang harus kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya. Sudah ada yang memegang teks, sudah ada yang menyusun, ada yang mendengarkan videonya, maka bersama teman sekelompoknya, tolong nak didiskusikan ungkapan simpati dari teks atau dari video yang ada, ungkapan kepedulian dari teks atau video yang kalian simak tadi, dan yang ketiga adalah ungkapan empati berdasarkan teks atau video yang kalian dengar. Jadi 3 hal ya nak. Yang pertama adalah ungkapan simpati, yang kedua adalah kepedulian, dan yang ketiga adalah empati. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik, silakan nak didiskusikan bersama dengan teman sekelompoknya. Yang lainnya, yuk kita simak dulu kelompok lainnya untuk presentasi. Untuk presentasi nanti ya, nanti setiap kelompok memberikan tanggapannya ya, boleh berupa bentuk persetujuan, boleh bentuk pertanyaan menanggapi hasil tanggapan presentasi dari kelompoknya Zia yang pertama ya. Ceritanya cerita menggunakan bahasa sendiri, tapi isi teksnya tentang apa gitu. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Silakan Queen Jasmine. Jadi kisah Nova, anak petani sukses jadi dokter gigi, itu mengisahkan Nova, si anak petani, dia itu dari keluarga yang kurang bisa dibilang kurang mampu karena dia cuma seorang anak petani kentang. Nah, dia itu kayak setiap hari itu ngebantu orang tuanya buat kayak apa di sawah tuh. Iya, manen. Terus juga dia ngebantu orang tuanya buat ngejualin hasil panennya. Terus habis itu pas dia SMP tuh dia mulai pindah sekolahnya ke sekolah yang ada di kota. Terus habis itu dia tuh di situ kayak mikir kayak, oh kayaknya dokter tuh jadi kerjaan saya ada yang ideal gitu. Akhirnya
Dia tuh kayak ya udah dia sekolah yang benar, terus sang ayahnya juga tidak mematahkan keinginan anaknya. Jadi ya udah dia bersekolah, terus habis itu diterima di di kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus singkat cerita tuh dia rajin rajin kuliahnya, terus dia jadi mahasiswa cerdas, terus Nova itu menyelesaikan masa studinya kurang dari 4 tahun. Terus sekarang dia jadi dokter di salah satu klinik Yogyakarta. Oke, baik. Masya Allah ya, ceritanya lengkap ya. Boleh ungkapan simpati, empati, dan pedulinya seperti apa? Nah, dari ungkapan empatinya itu diambil dari sejak kecil, Nova dan saudara-saudaranya sering ikut membantu ayah mereka di sawah. Selain menanam kentang, Nova juga kerap membantu keluarga untuk menjual hasil panen. Kepedulian. Almarhum ayah Nova mendukung keinginan putra tersebut. Nova pun gigih belajar dan akhirnya diterima menjadi mahasiswa kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Empati. Nova menyelesaikan masa studi kurang dari 4 tahun. Kini Nova sudah menjadi dokter di salah satu klinik Yogyakarta. Usaha keras Nova membuahkan hasil manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya Masya Allah semuanya, nak. Ya, baik. Syukran, Yasmin. Nah, berikutnya, nak, Ustazah paparkan sedikit. Ini masih ingat ya? Ketika Ustazah sampaikan, nak, inspirasi itu dalam KBBI itu maknanya adalah ilham. Ingat sama si ilham? Ingat, oke, ilham itu sama dengan inspirasi. Nah, teks cerita inspiratif yang tadi kalian dengar, yang tadi kalian susun, yang tadi kalian baca, sekali lagi, teks itu berisi tentang pengalaman atau kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi, bisa saja kisahnya adalah kisah yang nyata, nak, benar-benar terjadi. Atau bisa juga ternyata isinya berupa cerita fiksi. Tidak ada masalah dengan itu. Karena yang terpenting dalam sebuah teks cerita inspirasi, dia mampu untuk menginspirasi, mampu untuk menggugah, dan mampu untuk memberikan semangat. Contoh, ceritanya tadi siapa? Tokohnya? Aulia. Apa yang menginspirasi? Sosok Aulia menginspirasi kita sebagai apa, nak? Dia tetap baik. Aulia tuh semangat menuntut ilmu meskipun ia memiliki kekurangan. Tokoh Umar, apa inspirasi dari kisahnya Umar? Dia sabar, dia jujur. Oke, kisahnya Nova, apa yang menjadi inspirasi dari kisahnya Nova? Mau berusaha untuk mewujudkan cita-citanya. Pasrah tidak, Nova? Tidak, gitu. Nah, itu inspirasi. Jadi, untuk kelas 9 nih yang berada di ujung, pas banget sebenarnya cerita inspiratif ini, jadi bisa memotivasi kalian untuk semangat lagi menghadapi ujian akhir. Nah, tentang simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi, ini erat kaitannya dengan teks cerita inspiratif tadi, nak. Karena dari cerita inspiratif akan menggugah semangat, motivasi. Ketika kita berbicara simpati, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang simpati itu dari sisi pengertiannya adalah mengungkapkan perhatian kepada seseorang, kepada lawan bicara. Ustazah sedang bicara nih dengan Rahil. Berarti yang menjadi lawan bicara Ustazah adalah Rahil. Ketika Rahil mengalami sebuah kejadian, baik itu menggembirakan, baik itu yang tidak menggembirakan, bentuk simpati dari si lawan bicara. Maka ketika muncul contoh, sungguh malang nasibmu, gitu kan, bahasanya kan gitu, sungguh malang nasibmu, bukan sungguh malang ya nasibmu, kan tidak gitu. Jadi ada bentuk ungkapan yang diungkapkan pada bagian mengungkapkan simpati. Atau yang kedua, kepedulian. Ketika kita berbicara kepedulian itu adalah memelihara hubungan dengan orang lain yang bermulai dari perasaan. Awas, perasaan nih, kita ngomongin perasaan ya. Jangan baper, jangan bawa-bawa perasaan, tapi perasaan yang dimaksud di sini adalah perasaan secara global. Ya. Nah, dari perasaan itu, maka dia muncullah menjadi sebuah perbuatan. Jadi awal munculnya dari perasaan nih, nak. Kemudian lanjut ke diungkapkan dengan perbuatan. Maka ketika contohnya, Zian nih mengantarkan adiknya ke sekolah. Berarti perasaan yang dirasakan Zian tuh apa terhadap adiknya?
sayang sama adiknya, perhatian sama adiknya, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Apa perbuatannya? Mengantarkan adiknya ke sekolah. Begitu ya Zian ya? Iya. Baik, empati. Nah, ini empati kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan sama si orang lain. Maka tadi ya, saya ngerti banget keinginan Anda atau saya dapat memahami pikiran Anda. Jadi kalau ada temannya yang curhat nih tentang mau curhat dong, misalkan mengungkapkan nih peristiwa yang dialaminya, maka bentuk perasaannya dia adalah perasaan empati. Dan yang terakhir ada mengungkapkan perasaan pribadi. Perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi yang kita miliki. Aku kecewa padamu. Gimana nadanya kalau bicara aku kecewa padamu? Oh begitu. Oh harus pakai tasdid. Aku kecewa padamu. Harus gitu ya berarti ya? Oh harus. Oke. Dia tersenyum kepadaku setelah aku memberinya selembar uang. Bagaimana intonasinya? Tersenyum kepadaku setelah aku memberikannya uang. Oh gitu. Setelah dikasih uang dia tersenyum gitu ya. Nah, itu perbedaan antara simpati, empati, peduli dan perasaan pribadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke. Kalau tidak, ini berikutnya ya Nak. Post-test yang Ustazah berikan. Kalau tadi tugasnya adalah tugas kelompok dan didiskusikan, kalau ini tugasnya adalah tugas mandiri. Jadi sama, ada kisah inspiratif, kemudian muncul sesuatu yang harus kalian pecahkan di sini. Dan mengumpulkannya Ustazah bebaskan kepada kalian. Misalkan Ustazah boleh dengan tulisan tangan, boleh. Atau Ustazah boleh diketik misalkan, boleh. Nah, Ustazah saya tidak suka menulis Ustazah, saya maunya cerita aja sama Ustazah tentang jawaban ini, boleh tidak? Boleh. Nanti divideokan kirim ke Ustazah Tresna, boleh. Atau Ustazah malu kalau ngomong kayak gitu di depan Ustazah, divideokan lagi. Boleh tidak digambar dengan menggunakan mind mapping jawabannya? Itu juga boleh. Nah, jadi jawab proses ini sesuai dengan apa yang kalian minati. Jadi biar mudah kalian mengerjakannya dan biar maksimal hasilnya. Ada pertanyaan post-testnya Nak? Tidak. Dikumpulkannya kapan? Kita sepakati Nak, dikumpulkannya kapan? Selasa depan. Selasa depan. Baik, ini hari Selasa. Kita ketemu lagi harusnya hari Jumat. Jumat libur, kemudian Senin. Nah, jam pemantapan minggu depan itu dipakai untuk ini ya, tryout ya. Jadi setelah TO kalian belajar seperti biasa ya. Tapi kalau misalkan Ustazah ini kan bentuknya video, berarti dikirim ke Ustazah lewat WA sebelum hari Selasa, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Nak. Gitu. Jadi sekali lagi bebas mau ditulis tangan, mau diketik, mau dalam bentuk video atau mind mapping, boleh. Yang penting tugasnya dikerjakan dan panduan soalnya ini di bawah sini. Ya, ada lagi pertanyaannya Mina? Bedakan nggak sih kalau misalnya yang ngetik, terus tulisan, terus video sama yang main mapping itu nilainya beda-beda apa tetap sama? Oh, yang Ustazah lihat dari ini mampu terjawab atau tidak. Gitu. Itu kan hanya cara-cara yang bisa kalian gunakan. Oh, caranya video nih Ustazah. Oh, caranya main mapping nih Ustazah. Oh, caranya seperti ini atau di Canva misalkan dibuatnya. Diketik jawabannya mau dihias-hias warna pink misalnya. Warna apa hias-hiasnya? Ya, misalkan itu juga boleh. Nah, apa yang menurut kalian mudah, kalian minati, silakan Ustazah persilakan. Yang terpenting dipecahkan apa yang Ustazah tulis di sebelah sini. Ya, ada lagi pertanyaannya? Tidak, baik Ustazah bagikan ya. Sambil Ustazah kumpulkan LKPD kelompoknya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Nak. Tidak, tentang materi tadi ada yang mau ditanyakan lagi, bedanya simpati, empati, peduli, dan perasaan pribadi? Tidak, ya baik. Artinya sudah selesai sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan hari ini ya Nak. Oke, nah pertemuan yang akan datang hari Selasa ya, insya Allah kita akan bahas tentang struktur teks dari cerita inspiratif, nanti lanjut ke materinya adalah kebahasaan teks cerita inspiratif ya. Oke, sebelum Ustazah tutup, jawab 2 pertanyaan Ustazah dengan menggunakan kertas ini ya Nak.
Ya, 2 pertanyaan Ustazah jawab dengan menggunakan kertas ini. Boleh dituliskan nama, jawab secara singkat, secara jujur. Apa yang muncul di pikiran kalian langsung tuliskan saja, ya. Yang sudah dapat kertasnya ditulis dulu namanya ya, Nak. Saya cuma itu. Aku mau panjangin rambut. Belum. Oke, silakan ditulis jawab pertanyaan pertama ya, Nak. Oke, yang pertama dari awal kurang 1. Dari awal kita bertemu tadi di awal pembelajaran sampai nanti setelah ini ya materi ini bagian mana yang menurut kalian bagian itu adalah bagian paling menarik buat kalian? Ya, kasih tahu Ustazah satu hal pembelajaran bahasa Indonesia hari ini yang menarik buat kalian di mana dan kemukakan alasannya. Tidak lama-lama 30 detik Ustazah berikan waktunya. Bang, apa hasil tulisannya? Tidak harus punya sendiri, tidak apa-apa, Nak. Punya temannya misalkan mau dibacakan juga tidak apa-apa. Silakan kelompok Jilan. Baik, Nak, ayo kita dengarkan dulu, Nak. Kita simak dulu yuk. Kita simak dulu pemaparan dari kelompoknya Jilan. Silakan untuk 2 pertanyaan, Nak. Untuk Baik, Mina. Halo, Mina. Yuk, temannya sedang berbicara. Kita simak dulu ya, Nak. Untuk pertanyaan yang pertama, itu apa yang menarik untuk hari ini? Kalau dari Jilan sendiri, itu menonton film pendek tentang kisah yang menginspirasi tadi. Mina, lagi dan lagi Ustazah selalu terkesima ketika masuk ke kelas 9 Mina. Boleh yuk berhenti dulu menulisnya, nanti dilanjutkan lagi. Nanti dilanjutkan kertasnya dikumpulkan. Setiap hari, setiap pertemuan selalu ada warna tersendiri kalau di kelas 9 Mina itu. Ustazah selalu ingat kata-katanya Jalep, itu yang selalu Ustazah ingat ketika di Pampang. Saya keren, katanya apa, bisa masuk kelas yang hebat. Ustazah percaya banget kalian akan menjadi orang hebat nantinya. Amin. Dan setiap orang berhak untuk bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun itu, berbagilah sama orang lain. Oke, gitu ya Mina. Demikian pembelajaran dengan Ustazah Tresna hari ini. Syukron, terima kasih sekali untuk kerjasamanya yang luar biasa hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di pelajaran selanjutnya di hari Selasa. Oke, sebelum Ustazah tutup ada pertanyaan dulu? Tidak. Baik, mari Nak kita tutup semua dengan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ya, keren-keren Mina. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jilan Mina. Syukran Ustaz. Boleh dengan ke Bu Eni sekali lagi, Jilan. Jilan Mina. Syukran Ya, terima kasih 9 Mina. Silakan boleh istirahat, Nak. Bagaimana Bu Tresna? Insya Allah. Pikirannya tadi. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bisa tersampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya di awal tadi ya Bu, sesuai dengan yang direncanakan pada RPP. Amin. Wah, Masya Allah. Dari kegiatan pembelajaran tadi, apa yang bisa Ibu refleksikan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir?
Ya, menurut saya pembelajaran tadi insya Allah sudah berjalan dengan baik gitu Bu. Anak-anak, murid-murid juga mengikuti ritme dengan sangat baik. Kemudian saya sudah membagi kelompok kelas itu menjadi 4 kelompok dengan melakukan asesmen diagnostik dulu di awal Bu. Makanya tadi ada yang memang kelompoknya kelompok visual, ada yang memang auditori, ada yang kinestetik gitu. Jadi memudahkan untuk aplikasian diferensiasinya Bu gitu. Untuk tindak lanjut berikutnya, apa yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjut berikutnya, karena ini masih satu materi Bu, di teks cerita inspiratif, sepertinya untuk kelompok tidak saya ubah, jadi akan tetap seperti ini gitu, karena sudah berdasarkan dengan asesmen diagnostik ya Bu. Kemudian saya akan coba lagi mencari bahan ajar media yang memang benar-benar bisa diferensiasi gitu ya Bu, karena ternyata ketika diferensiasi dan anak-anak itu benar-benar mempelajari sesuai dengan minatnya gitu, itu membuat mereka menjadi lebih semangat Bu belajarnya gitu Ibu. Lebih semangat Bu ya, jadi Iya. lebih nyaman, lebih enjoy mungkinnya Bu ya. Untuk rencana pengembangan diri berikutnya Bu, aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan? Kalau dari sisi saya sendiri Bu gitu, karena mungkin diferensiasi sudah saya dapatkan di PGP gitu, cuman kan tidak berhenti sampai di situ ya Bu. Mungkin mengikuti kembali webinar-webinar untuk memperdalam pemahaman tentang diferensiasi dan KSE ini khususnya, karena apalagi sekarang di PMM kan juga Masya Allah ya Bu, menjamur gitu ya bahasan-bahasan diferensiasi gitu. Dari sisi anaknya tetap dari sisi belajar secara berkelompok, karena menurut saya ya itu efektif ya Bu, dan untuk mencapai si tujuan pembelajaran. Baik Ibu, tujuan yang akan Ibu capai dalam pengembangan diri Ibu apa? Ya tentunya untuk mengupgrade ya Bu, selalu mengupgrade apa yang sudah saya miliki sekarang gitu, dan itu yang akan bisa membersamai saya untuk bisa membersamai juga murid-murid saya di kelas gitu Bu. Toh kita nggak bisa memaksakan apa yang kita dapat pada dahulu dan kita terapkan sekarang itu udah tidak sejalan sepertinya ya Bu, karena anak-anak memang menginginkan suasana yang merdeka sepertinya Bu untuk belajarnya gitu. Baik Ibu, ukuran keberhasilan yang Ibu rencanakan dari pengembangan diri Ibu seperti apa? Ukurannya adalah ketika di kelas ya Bu. Kalau saya melihatnya ketika di kelas dan anak-anak terlihat aktif, anak-anak terlihat semangat, terlihat senang, itu menambah power tersendiri gitu buat saya. Jadi mungkin salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilannya adalah itu ya Bu, dengan melihat anak-anak aktif, anak-anak gembira mengikuti pembelajaran saya gitu. Baik Ibu, untuk kegiatan pengembangan diri itu siapa saja yang ikut mendukung dalam kegiatan pengembangan diri? Yang mendukung itu selain saya, murid-murid, tentu kepala sekolah ya Bu, yang insya Allah sangat mendukung, dan rekan sejawat Bu. Jadi saya punya satu rekan di sini di sekolah yang sama-sama mengajar bahasa Indonesia, dan itu yang menjadi rekan diskusi saya gitu Bu, untuk menentukan metode apa nih yang pas lagi seperti itu. Rencana waktu yang akan digunakan, maksudnya per setiap minggu atau 1 bulan atau per triwulan? Mungkin tentang waktunya. Tentang waktunya, mungkin kalau misalkan tadi untuk mengupgrade diri, kalau itu harus dipaksakan kalau menurut saya ya Bu, jadi tidak menunggu waktu yang senggang atau bagaimana, tapi memang kita harus ngerasa butuh sama si tambahan informasi itu gitu. Kalau misalkan untuk melihat yang aplikatif dari diferensiasi ya pada saat pembelajaran itu berlangsung di kelas. Baik Ibu, mungkin untuk pendampingan hari ini cukup Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk tugas aksi nyata 2.3 itu nanti kita ada pendampingan yang kelima. Iya, baik-baik. Terima kasih. Semoga Ibu tetap sukses, Amin, ya selalu Allah. semangat. Amin, ya Allah. Tinggal menunggu waktu hanya beberapa hari lagi. Selamat dan Amin. sukses. Amin Terima Ibu, kasih. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.